Yubis Maut. Nama saya Yuti Haning. Saya Rawinci Suko. Saya Orance Biliu. Saya Yusrikeo. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang prinsip anak dan perlindungan hak anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak terdapat 4 prinsip umum perlindungan anak, yaitu yang pertama prinsip non-diskriminasi, yang kedua prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang ketiga prinsip hak hidup atau keberlangsungan hidup dan perkembangan anak, dan yang keempat prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Yang pertama prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 KHA, yang artinya setiap hak anak yang diakui di dalam KHA harus diberlakukan kepada semua anak tanpa membeda-bedakannya. Non-diskriminasi artinya semua hak anak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak atau KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun. Prinsip ini ada dalam pasal 2 KHA ayat 1. Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya, baik dari sisi anak sendiri maupun orang tua wilayah yang sah. Ayat 2, negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, wilayahnya yang sah atau anggota keluarga. Yang kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 ayat 1 KHA dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Dua aspek dalam peradilan anak, yaitu penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak anak. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan pengadilan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terfokus pada dua aspek, yaitu keadilan dan perlindungan. Berdasarkan dua aspek tersebut, maka prinsip tentang kepentingan terbaik bagi anak harus diterapkan, karena hal itu merupakan wujud dari perlindungan HAM. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Falsafah yang mendasari peradilan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara peradilan anak dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Peradilan anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan anak ditinjau dari segi psikologis, bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan, dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Pemberlakuan hukum seumur hidup, hukuman kerja paksa, dan hukuman mati bagi si anak tidak boleh diterapkan karena bertentangan dengan
Konvensi HAM Anak. Hak hidup harus tetap dijamin dalam proses peradilan dan keputusan pengadilan karena terkait dengan masa depan anak yang berbeda dengan orang dewasa. Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 KHA ayat 1. Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Ayat 2. Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan dasar. Penghormatan terhadap hak hidup anak harus diberlakukan oleh negara termasuk hak-hak lain yang terkait dengan hak hidup. Karena hal tersebut merupakan masa depan. Pasal 12 Konvensi HAM Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Yang keempat, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam proses peradilan anak, hakim dan para penasihat hukum serta jaksa tidak boleh memaksakan pendapat terhadap anak, apalagi berbicara keras yang menyebabkan anak ketakutan. Hal ini merupakan implikasi dari penghargaan terhadap pendapat anak yang sudah ditetapkan oleh Presiden, yang sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan penegakan hak asasi manusia. Penghargaan terhadap pendapat anak merupakan hal yang utama dalam proses persidangan terkait dengan peradilan pidana anak. Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat I KHA. Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri, memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pendapat tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Anak berhak untuk mengajukan atau tidak mengajukan pendapat, bertolak dari koneksi di atas merupakan hak asasi manusia anak. Prinsip ini mengemaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, observasi dan aspirasi yang belum tentu semua dengan orang dewasa.